Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan Evan di sini. Ya, sesuai dengan janji saya di postingan sebelumnya, yaitu saya akan mulai membahas satu persatu modus-modus kejahatan dunia cyber. Nah, kita mulai dengan yang ringan-ringan aja ya. Yang pertama yang paling sering dan masih aja banyak korban, yaitu penipuan jual beli online melalui media sosial seperti Facebook, Instagram. Kebanyakan Instagram karena pertama para pelaku bisa membeli follower banyak. Nah, ini ciri-cirinya pelaku atau akun Instagram yang dapat diduga adalah pelaku tindak pidana penipuan. Ciri-ciri online shop palsu ya, bisa saya sebutkan di sini beberapa saja. Lalu misalnya ada yang mau tambahkan silakan. Yaitu harganya yang nggak masuk akal, nggak wajar. Ya biasanya harganya kalau misalnya barang elektronik itu harga handphone yang seharusnya itu 5 juta atau 7 juta, harganya tahu-tahu di situ 2,5 juta atau 3 juta. Akhirnya itu membuat konsumen itu tergiur, calon korban itu tergiur. Seperti itu tuh. Lalu followernya nih kebanyakan palsu, karena kan tahu sendiri tuh follower bisa beli. Nah, bisa dicek tuh satu-satu tuh followernya, apakah followernya itu normal atau jangannya malah bodong, seperti itu. Kemudian, nah kebanyakan nih kolom komentarnya dinonaktifkan. Supaya apa ya? Supaya kalau misalnya ada korban yang ketipu, itu biasanya kan pasti ada testimoni tuh di kolom komentar, entah maki-maki atau gimana itu. Nah pastinya mereka kan nggak akan mau kalau misalnya ketahuan kalau misalnya akun all shop mereka itu adalah akun penipu. Kemudian nah ini biasanya mereka akan memposting testimoni, entah dari itu berupa screenshot WhatsApp atau pembayaran. Nah biasanya itu perlu dicurigai di situ rekening pembayarannya biasanya dicoret. Nah atau bahasanya itu ya kayak bahasa inilah yang normatif ya, seperti itu. Kemudian biasanya kalau misalnya dia masang feed di Instagram itu kurang menarik, nggak ada ya, seperti monoton gitu ya. Kalau misalnya memang mereka profesional pastinya akan membuat feed yang menarik. Lalu ini lagi nih, mereka membuka konsultasi 24 jam loh. Emang ada all shop yang nggak istirahat? Kalau memang beneran ya, biasanya orang all shop itu kan dia pasti terima orderan, kemudian kemudian packing, kemudian pengiriman. Nah pastinya kalau misalnya itu all shop beneran, mereka nggak akan menyisakan waktu untuk istirahat. Nah mungkin 24 jam mereka melayani ini nih konsultasi. Kemudian kebanyakan nih mereka akan fokus sama pembayaran. Pembayaran mereka nggak melayani, jarang melayani pertanyaan-pertanyaan seputar produk. Tapi mereka langsung silakan kakak langsung transfer ke sini, Nah itu mereka akan fokus di situ. Itu beberapa ciri dari akun-akun all shop yang patut diduga adalah akun-akun penipu seperti itu. Ya mohon maaf kalau misalnya saya buat video kurang menarik, tapi saya yakin saya udah cukup menarik gitu. Ya gitulah. Untuk tips dari saya pribadi, mungkin misalnya ada yang mau ditambahkan silakan. Tips dari kami yaitu mungkin saat melakukan transfer kita bisa melakukan pengecekan dulu nih nomor rekening dari orang yang hendak kita melakukan transfer. Contohnya kita bisa buka di cekrekening.id. Ini aplikasi atau situs yang dibuat oleh resmi dari Kominfo. Ya, ini rekening cek, dan itu teman saya lagi makan. Ya, maaf ada selingan tadi. Teman saya lagi makan. Jadi cekrekening.id itu kita bisa gunakan untuk melakukan pengecekan nomor rekening yang akan kita lakukan transfer.
Nanti apabila rekening tersebut terdeteksi, diduga pernah dilaporkan oleh orang lain karena melakukan tindakan penipuan, di situ ada keterangannya bahwa rekening ini dilaporkan. Yang kedua, yaitu kita bisa cek dulu nomor handphone yang kita hubungi. Ya biasanya si pelaku mengarahkan kita untuk membuat transaksi melalui WhatsApp. Kita cek dulu, kita install nama aplikasinya Get Contact ya. Nah di situ bisa kita masukkan nomor handphonenya yang orang yang berhubungan dengan kita. Di situ biasanya ada orang-orang yang sudah menge-save nomor handphone itu. Kalau biasanya sudah pernah jadi korban dari nomor handphone itu, biasanya ada yang menyimpan nomor itu dengan nomor biasanya hati-hati penipu atau ya banyak itu biasanya sudah ya, kebun binatang juga ada juga sudah itu di situ di save-nya. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini saran kami. Saran saya pribadi sih sebenarnya. Ya kalau misalnya memang ada akun Instagram yang memang di situ dia menjual barang, pastikan itu adalah akun yang sudah terverifikasi atau yang sudah recommended lah. Ada teman mungkin yang sudah pernah belanja di situ, kita tanya-tanya dulu apakah ini akun Instagramnya ini real, nggak nipu. Itu boleh kita mencari referensi dari teman-teman, jangan ragu. Kemudian tips selanjutnya, kalau misalnya ragu dengan kita hendak berbelanja melalui Instagram atau Facebook, kita bisa gunakan ini ya, sarana merchant atau marketplace lah, seperti ya langsung saya sebutkan saja ya, bukan berarti promosi, seperti Tokopedia, Bukalapak, JDID, Shopee dan lain sebagainya. Nah ini bukan endorse ya, karena nggak dibayar, ini saya udah dibayar negara. Oke, jadi di situ bisa meminimalisir, bukan berarti tidak ada kejahatan di situ, selalu ada celah pastinya, tapi setidaknya lebih meminimalisir kita untuk menjadi korban kejahatan cyber, yaitu tindak pidana penipuan jual beli online ini. Oke, untuk episode kali ini, yaitu yang pertama ini mungkin itu dulu. Nanti selanjutnya akan saya sampaikan lagi untuk modus-modus kejahatan yang lainnya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf kalau misalnya dalam penyampaian ada yang kurang berkenan ya. Saya membuat video ini memang sifatnya santai, tapi semoga bisa dapat informasinya lah, seperti itu ya. Sorry lah, saya agak susah ngomong ini, memang otak sudah nggak terlalu connect sama mulut dah, gitulah. Ya gitu ya, makasih banyak ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.